Amin. Mari para kiai, mama-mama sekalian, dan para pemirsa, kita lanjutkan pengajian kita kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karangan Syekh Qadiyat bin Musa Al-Yahsuyi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihim ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithlu hadza namatis syafaqati wal mabarrati. Dan bermula perumpamaan hadza wa mithlu hadza, dan bermula yang seumpama ini yang di atas yang kemarin sudah dijelaskan, min namatis syafaqati wal mabarrati, dari jenis-jenis asyafaqah, kerinduan atau kecintaan, wal mabarrati, dan kebaikan-kebaikan. Bermula contoh yang semisal dengan yang di atas, yang merupakan jenis-jenis kecintaan dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah SAW, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu qauluhu ta'ala, jadi khobar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Al-ayat. Surat Al-Kahfi ayat 6. Fala'allaka, maka barangkali atau hampir saja. Kalau la'alla itu sesuatu yang sebentar lagi terjadi atau pasti terjadi, ya, itu la'alla. Kalau misalnya sesuatu sesuatu itu jauh, atau yang jauh hasilnya atau mustahil terjadi, itu namanya tamanni. Fala'allaka, maka hampir saja engkau bakhi'un, engkau membunuh nafsaka, dirimu, ala asarihim, atas keadaan mereka itu orang-orang kafir, illam yu'minu, jika mereka itu orang-orang kafir tidak beriman, bihadzal hadisi, dengan ini risalah, asafa, sebagai penyesalan. Hampir saja engkau merasa menyesal, hampir saja engkau menyesal sehingga engkau membunuh dirimu karena mereka tidak mau beriman. Ini adalah anugerah dari Allah kepada Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW itu diselamatkan dari bahasa Sundanya itu aral, ya, putus asa lah. Rasulullah SAW itu diselamatkan dari putus asa. Tetap Rasulullah SAW tetap tabah. Padahal beliau sudah berdakwah ke sana kemari, berbagai cacian, makian, ejekan yang berupa kata-kata maupun yang berupa tindakan fisik sekalipun, sampai dilempari dengan batu karena menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan wahyu itu. Tapi mereka bukannya menyambut, tetapi malah menyambit, melempari Rasulullah dengan batu. Hampir saja engkau berputus asa, qatilun nafsaka, yaitu engkau membunuh dirimu, lidzalika, karena
keadaan mereka itu orang-orang kafir yang tidak mau beriman, godoban sebagai bentuk kemarahan, au ghaizan atau kemurkaan, au jazaan atau kepanikan. Hampir saja engkau panik, engkau putus asa karena marah. Mereka sudah diajak baik-baik tapi tidak mau juga beriman. Tapi Allah menyelamatkan engkau, wahai kekasihku Muhammad, firman Allah di dalam ayat ini. Allah menyelamatkanmu dari keadaan seperti itu. Gitu ya. Saking beratnya ujian terhadap para nabi dan rasul, khususnya kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW itu tetap diberikan ketabahan. Wa misluhu, dan yang seumpamanya juga itu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala aidon lagi. Surat Asy-Syu'ara ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Al-ayah. La'allaka, hampir saja engkau bakhi'un nafsaka, engkau membunuh dirimu, alla yakuna, karena mereka itu orang-orang kafir, tidak mukminina, beriman. Alla yakunu mukminin, karena mereka itu orang-orang kafir itu tidak mau juga beriman. Summa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, melanjutkan dari ayat yang tadi. Dari la'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Tadi ayat 3, sekarang dilanjut ke ayat 4. Inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fazallat a'naquhum laha khadi'in. Al-ayat. Inna sya', jika aku berkehendak, jika kami mau, wahai kekasihku Muhammad, nunazzil alaihim, maka akan aku turunkan kepada mereka itu azab minas sama'i, dari langitnya. Akan aku turunkan untuk mereka itu minas sama'i, dari langit, ayatan, sebagai suatu tanda mukjizat atau sesuatu tanda kekuasaan Allah. Aku akan turunkan tanda bukti kekuasaanku kepada mereka jika aku mau. Fazallat a'naquhum laha khadi'in. Fazallat, maka mereka itu, maka akan tertunduk apa a'naquhum, kuduk-kuduk mereka itu, ya, maka akan tertunduk kepalanya itu, laha, karena ada ayat yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tertunduk khadi'in, dengan rendah hati. Kalau aku mau, aku akan tunjukkan ayat bukti kekuasaanku kepada mereka dari langit, maka mereka akan tertunduk dengan rendah hati seketika itu juga. Gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini tidak menurunkan yang seperti ini karena karena agar betul-betul bahwa mereka itu beriman itu, mukjizatnya itu, mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul sesuai dengan logika, gitu ya, sesuai dengan logika. Jadi kalau nabi-nabi sebelum Kangjeng Nabi Muhammad SAW, sesuatu tanda kebesaran Allah itu di luar nalar mereka, misalnya Nabi Musa, ya, Nabi Musa laut dibelah, gitu kan. Nah,
Sebetulnya kalau Rasulullah SAW itu tidak seperti itu, tetapi sesuatu yang mukjizat Rasulullah itu tidak perlu sesuatu yang membedah adat kebiasaan, tetapi yang sesuai dengan adat saja itu adalah sesuatu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah menceritakan tentang nyamuk gitu. Tentang nyamuk di dalam surat Al-Baqarah. Allah tidak malu menceritakan nyamuk gitu di dalam ayat itu. Sekarang kalau kita melihat nyamuk itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa membuat nyamuk? Tentu tidak bisa. Jangankan membuat nyamuknya, membuat patung nyamuk aja susah. Gitu. Membuat patung nyamuk saja susah. Nah, sekarang membuat nyamuknya yang hidup itu susah. Dengan sesuatu yang kecil gitu, tapi memang betul-betul menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang ada di sekitar kita, tidak perlu yang aneh-aneh. Tidak perlu seperti Nabi Soleh dari batu keluar unta. Tidak perlu seperti itu, tetapi Rasulullah SAW itu mukjizatnya itu adalah sesuai dengan kadar kodrat ilahiyah, tetapi menunjukkan sesuatu yang memang manusia itu tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Seperti tadi Allah mengumpamakan di dalam Al-Quran itu nyamuk. Walaupun kecil, sepele, tapi ternyata kita untuk membuatnya tidak bisa. Membuat patungnya saja susah. Wa bin hadzal bab, dan dari ini bab, qauluhu ta'ala, wa min hadzal babi, bermula itu tetap dari ini bab, qauluhu ta'ala, bermula firman Allah Subhanahu wa taala. Khabar muqaddam, mubtada muakhar. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 94 sampai 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ayat. Fasda, maka berterus teranglah engkau wahai kekasihku Muhammad bima tu'maru, terhadap apa-apa yang telah diperintahkan kepadamu, terhadap risalah yang engkau bawa itu berterus teranglah. Wa'arid, dan berpalinglah engkau anil musyrikin, dari orang-orang yang musyrik. Tetap engkau berterus terang, artinya sampaikan apa yang telah engkau terima, wahyu yang engkau telah terima, risalah yang telah engkau terima, sampaikan. Adapun orang-orang musyrik, berpalinglah engkau, artinya berpaling itu jangan engkau hiraukan. Orang-orang yang tidak mau beriman jangan engkau hiraukan. Justru yang engkau pedulikan itu adalah orang-orang yang beriman. Karena kemarin Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, Al-Quran tidak akan menjadi petunjuk bagi dia. Inna kafainaka. Inna kafainakal mustahziin. Sesungguhnya kami
Firman Allah, sesungguhnya kami telah memeliharamu dari orang-orang yang memperolok-olok. Aku jaga, aku pelihara engkau dari olok-oloknya orang-orang yang memperolok-olok. Artinya, olok-olok mereka itu tidak akan berarti apa-apa. Biarkan saja, cuekin saja. Yang penting engkau tetap berterus terang, gitu ya. Kalau ada yang memperolok-olok, ada yang menghina, engkau dikatakan orang yang gila dan sebagainya, cuekin saja. A'rid anil musyrikin. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun. Siapa orang-orang yang memperolok-olok itu? Alladzina yaj'aluna, ialah orang-orang yang menjadikan ma'allahi, bersama Allah, ilahan akhara, Tuhan yang lain. Fasawfa ya'lamun, dan kelak mereka akan mengetahui. Kelak mereka akan mengetahui tentang ketidakberartian olok-olok mereka. Bahkan mereka nanti setelah mengetahui itu lebih-lebih dari sekedar diolok-olok, karena mereka akan celaka. Jadi orang-orang yang memperolok-olok itu adalah orang-orang yang di sini yang menjadikan Tuhan, yang menjadikan bersama Allah itu Tuhan yang lain. Artinya orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Percaya kepada Allah tapi juga percaya kepada selain Allah. Itu imannya tidak diterima. Sama dengan orang yang tidak percaya kepada Allah, itu imannya tidak diterima. Orang yang percaya kepada Allah tapi juga percaya kepada selain Allah, itu juga tidak diterima imannya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka, dan kami telah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau itu, hai kekasihku Muhammad, yadhiqu, engkau merasa sesak, apa sadruka, dadamu, engkau merasa sesak dadamu, bima yaqulun, dari apa yang telah mereka ucapkan. Jadi ini hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah diabaikan, tidak pernah ditinggalkan. Ini perintah dari Allah. Abaikan saja apa yang mereka katakan. Engkau itu berterus terang saja, sampaikan dengan apa adanya apa yang telah engkau terima, risalah yang telah engkau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad istuzi'a birusulim min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Al-An'am, surat Al-An'am ayat 10. Walaqad, dan sungguh, walaqad istuzi'a, dan sungguh telah diperolok-olok, birusulin, terhadap para rasul, min qablika, kepada yang sebelum engkau, fahaqa, lalu turunlah azab, billadzina sakhiru, terhadap orang-orang yang mencemooh, minhum, dari mereka itu, makanu bihi yastahziun, sebagai balasan dari apa yang mereka telah memperolok-olok. Kalau nabi-nabi sebelum Kangjeng Nabi Muhammad SAW itu kalau diperolok-olok gitu ya rasulnya, itu saat itu juga tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan azab kepada orang-orang yang memperolok-olok itu. Kalau rasul-rasul yang dulu itu langsung gitu. Langsung orang yang memperolok-olok nabinya itu langsung ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW ini diminta untuk bersabar, diminta untuk tetap tabah, cuekin saja. Ini perbedaannya ya. Rasulullah SAW itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmatan lil alamin.
Bahkan Rasulullah SAW ketika dilempari dengan batu, malaikat Jibril ketika dakwah dilempari dengan batu, kemudian Rasulullah bersembunyi gitu dari kejaran orang-orang yang mau menyakiti Rasulullah itu di kebun anggur. Kemudian malaikat Jibril turun menawarkan untuk memberikan azab kepada mereka. Tetapi Rasulullah SAW bukannya mengiyahkan, tetapi malah berdoa. Jangan ya Jibril, jangan engkau lakukan itu. Siksa, menurunkan menimpakan siksa itu. Aku hanya akan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka yang telah melempari aku dengan batu tadi itu, karena mereka tidak tahu siapa aku. Andai mereka tahu, mereka tidak akan melakukan itu. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika malaikat Jibril akan menawarkan diri menimpakan siksa kepada mereka itu, Rasulullah SAW menolaknya, malah mendoakan dengan kebaikan. Qala Makiyu, telah berkata Syekh Maki, sallallahu ta'ala bima dzukira. Semoga memberkati Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah disebutkan. Wa hawwin alaihi, dan meringankan kepadanya ma yalqa minal musyrikin, apa yang telah mendapatkan apa yang telah mereka itu dapatkan minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, wa u'allimuhu, dan telah mengajarkan anna man tamadda, sesungguhnya orang yang melangkah ala zalika, terhadap itu memperolok-olok, yahillu, maka mereka yahillu bihi, maka akan mendapatkan mahalla, terhadap apa yang telah didapatkan biman qablahu, sebelum mereka. Jadi apa yang cercaan apapun atau cemoohan yang diberikan yang ditujukan kepada Rasulullah oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik itu ya, itu menjadi ringan. Kenapa? Karena Allah mengajarkan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan mengolok-olok kepada para rasulnya, maka mereka itu akan mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka olok-olok itu, sebagaimana umat nabi-nabi yang dulu juga mendapatkan balasannya. Gitu. Jadi biarkan saja, fokus kepada orang-orang yang menerima wahyu atau risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan kepada mereka. Wa mithlu hadhihi tasliyah, dan seumpama ini penghiburan atau hiburan gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, apa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ayyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Wahai kekasihku Muhammad, jika mereka itu mendustakanmu, faqad kudzibat, sungguh telah didustakan juga siapa, rusulun min qablik, para rasul sebelum kamu. Para rasul sebelum kamu pun itu didustakan juga. Kalau engkau didustakan, sama para rasul yang dulu juga didustakan. Jadi kan kalau misalnya ada teman gitu ya, teman senasib seperjuangan itu beban yang berat itu akan menjadi ringan gitu. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu menganjurkan kepada umat Islam itu berjamaah gitu ya. Berjamaah, bersekutu, berorganisasi. Kenapa? Karena kalau ada kesulitan ditanggung oleh sendiri itu berat. Tapi kalau ada kesulitan, banyak orang yang merasakan sama kesulitan itu, maka kesulitan
atau masalah tersebut akan menjadi terasa ringan karena ini beban bersama gitu ya. Ini hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar tetap tenang, tetap tabah, tetap sabar di dalam menjalankan misi risalahnya. Wa min hadza, dan sebagian dari ini ada qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rusulin illa qalu sahirun aw majnun. Ayat surat Az-Zariyat ayat 52. Kadzalika, demikian itu pula, memperolok mereka itu memperolok-olok kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rusulin, kadzalika demikian, seperti demikian itu juga, ma'ata tidak datang, alladzina min qablihim terhadap orang-orang yang sebelum mereka itu, mir rusulin dari para rasul, tidak datang kepada mereka itu orang-orang sebelum kamu, terhadap mereka itu para rasul gitu ya. Tidak datang para rasul kepada mereka, kepada orang-orang sebelum kamu, gitu. Terjemahannya, tidak datang para rasul terhadap orang-orang yang sebelum kamu, illa qalu, kecuali mereka itu orang-orang sebelum kamu itu berkata sahirun. Nah, ini penyihir nih, gitu ya. Au majnun, atau ini orang gila ini. Jadi Rasul itu disebutnya penyihir atau orang gila. Ini salah satu bentuk penghiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarkan saja Rasul yang dijadikan oleh Allah sebagai Rasul zaman dulu pun, Rasul-Rasul sebelum kamu pun, itu ya seperti itu. Jadi mereka dikatakan sebagai seorang penyihir atau dikatakan sebagai orang gila. Azzahullahu ta'ala bima akhbarahu bihi anil umamis salifati wa maqaliha di anbiya'ihim qablah. Azzahullahu, semoga Allah memuliakan kepada Rasulullah SAW bima akhbarahu bihi, terhadap apa yang telah disampaikan, berita yang telah disampaikan kepada Rasulullah SAW, anil umami salifati, dari orang-orang umat-umat yang terdahulu, wa maqaliha, dan ucapan-ucapan umat-umat yang terdahulu itu, li anbiyaihim qablahu, terhadap para nabi sebelum Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah memuliakan Rasulullah dengan memberikan berita ini. Wa mihnatahum bihi, dan perlakuan buruk mereka itu orang-orang sebelum orang-orang terdahulu terhadap terhadap para anbiya. Mereka memperlakukan para nabi-nabi sebelum Rasulullah itu ucapannya, tindakannya, perlakuan buruknya itu sama gitu ya. Mereka juga dulu para nabi diperlakukan buruk dan juga mendapatkan ucapan-ucapan penghinaan atau olok-olok. Ini Allah memberikan berita tersebut itu sebagai bentuk hiburan yang dapat meringankan beban risalah, yang beban Rasulullah SAW di dalam menyampaikan misi risalah. Wasallahu bidzalika, dan semoga memberkati Allah Subhanahu wa taala bidzalika, dengan demikian itu, an mihnatihi bimislihi min kuffari Makkah, dari perlakuan buruk yang semisalnya
dari orang-orang kafir Mekah terhadap Rasulullah SAW. Wa annahu laisa awwala man laqaw dzalik. Wa annahu, dan sesungguhnya perlakuan itu laisa awwala man laqaw dzalik. Bukanlah merupakan orang pertama yang mendapatkan perlakuan buruk tersebut. Tsumma tayyaba nafsahu. Kemudian Allah menyanjung Rasulullah, diri Rasulullah SAW. Wa abana udrahu, dan mengabaikan uzrahu, mengabaikan kekurangannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji diri Rasulullah SAW dan mengabaikan kekurangan manusiawinya. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fatawalla anhum, maka berpalinglah engkau wahai kekasihku Muhammad, anhum, dari orang-orang tersebut yang memperolok-olok. Az-Zariyat, surat Az-Zariyat ayat 54. A'rid anhum, berpalinglah dari orang-orang yang memperolok-olok tersebut. Fama anta bimalum, ini ya pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi diminta untuk mengabaikan saja, abaikan perlakuan buruk dan cemoohan mereka itu. Fama anta bimalum, karena sesungguhnya engkau itu tidak tercela. Fi ada iballagta wa iblago mahumilta. Engkau itu tidak tercela di dalam menyampaikan apa yang telah engkau dapatkan, di dalam menunaikan perintah engkau menyampaikan risalah tersebut, wa iblago mahumilta, dan engkau telah menyampaikan risalah yang engkau emban. Engkau tidak tercela. Jadi mengabaikan gitu ya, mengabaikan hinaan, abaikan mereka itu. Kemudian Allah memuji Rasulullah SAW. Fama anta bimalu, engkau itu tidak tercela di dalam menyampaikan risalah yang telah engkau dapatkan, dan di dalam menunaikan tugas tersebut gitu ya, di dalam menyampaikan apa yang telah engkau emban, yaitu misi risalah untuk disampaikan kepada umat manusia oleh Rasulullah SAW. Wa mithluhu, dan yang seumpama itu, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Wasbir, dan bersabarlah engkau li hukmi rabbika, terhadap ketetapan Allah, fa innaka bi'ayunina, karena sesungguhnya engkau itu di dalam pengawasan kami, di dalam pengawasanku, firman Allah. Surat At-Tur ayat 48. Isbir, bersabarlah engkau ala azahum, atas perbuatan buruk mereka itu. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau bihaitsu naroka wa nahfazuka, karena engkau itu selalu dalam pandanganku dan pemeliharaanku. Engkau itu selalu dalam pengawasan, aku perhatikan dan aku pelihara engkau. Jangan takut, sabar saja, bersabarlah. Jangan mengira aku mengabaikanmu, aku tidak mengabaikanmu. Aku tidak meninggalkanmu, aku tidak membencimu juga. Aku selalu mengawasimu, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk merupakan suatu yang senada dengan yang di atas, yaitu Allah memuji atau mensupport Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu bihadza fi ayyi katsiratin min hadzal makna. Semoga Allah memberkati
bihadza terhadap ini fi ayyi kasiratin di dalam banyak tempat minal makna dari makna-makna dari makna-makna yang senada bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyayangi Rasulullah SAW dan memelihara Rasulullah SAW, selalu menjaga dan memelihara Rasulullah SAW sebagai bentuk support, dorongan karena Allah Subhanahu wa taala mencintai dan memuliakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan misi risalahnya, Allah akan selalu menjaganya. Abaikan saja bentuk halangan, rintangan ya yang orang-orang kafir itu berikan, dan tetaplah fokus terhadap orang-orang, membina orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya Al-Faslus Sabi insyaallah nanti akan dilanjutkan oleh materi yang lain. Dari saya dicukupkan sekian, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat, dan apabila ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.